Talabul ilmi syar'i, jalan mudah menuju surga. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd, ayol ikhwa azani Allah wa iyakum. Mari kita sedikitnya mempelajari Al-Quran, karena hak Al-Quran harus kita tunaikan dengan membacanya, ya, menghafalnya. Walaupun sudah tua seperti ini, ya antum berusahalah menghafal seayat-seayat, ya, satu surat, ya, dirangkailah terus demikian. Ada usaha untuk kita mempunyai hafalan, ya, karena nanti kedudukannya, ya, tinggi di akhirat insyaallah taala, ya. 6. Surah An-Naba yang pernah kita bahas juga belum sempurna, ya, artinya belum selesai. Surah An-Naba ayat 1 sampai 16 kalau nggak salah, masih dalam pembahasan ini, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tentang apa mereka saling bertanya. Amma yatasa'al haula'i al-mukadzibuna bil Qur'ani wa ghairihi. Tentang apa mereka saling bertanya, para pendusta itu yang mendustakan Al-Qur'an, ya, dan mendustakan yang lainnya. Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya. Ini salah satu thariqah juga. Ayat ditafsirkan dengan ayat, ya, tafsir ayah bil ayah. Anin naba'il azim. Jadi mereka saling bertanya itu tentang naba, tentang berita yang azim, yang besar, ya, alladzi hum fihi mukhtalifun. Berita besarnya itu pun mereka saling berselisih, ya. Apa berita besarnya? Huwa ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kedatangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang enggak tahu ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak taunya seorang nabi diangkat, ya. Asalnya sebelum diangkat menjadi nabi, orang percaya dia itu al-amin, ya, pokoknya orang yang sangat dipercaya, ya. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi kenabian, ya, sangat-sangat orang mereka itu respect, ya, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum masa kenabian. Tapi setelah datang masa kenabian, telah mendakwakan, ya, risalah, ya, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mendustakan, ya. Padahal Nabi datang, ya, dengan petunjuk yang benar, ya. Mereka mendustakan. Wala siyama ma jaa bihi minal akhbar anil yaumil akhir wal ba's wal jazaa. Lebih-lebih, ya, yang datang kabar kepada mereka tentang hari kiamat, hari akhir, tentang hari berbangkit, tentang hari berbalas, pembalasan, mereka lebih enggak percaya lagi. Ya, orang-orang kafir Quraisy lebih enggak percaya lagi. Ya, dikabarkan tentang hari kemudian, hari kiamat, hari balasan, hari berbangkit. Wa qad ikhtilafan nas fi hadan naba. Maka manusia pada saat itu berselisih tentang berita tersebut, ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Berarti berapa? Faminhum, di antara mereka ada yang amanah, yang beriman. Ya, masih sedikit yang beriman. Ya, yang pertama siapa? Khadijah, istrinya, tahu betul, ya, kejadian Nabi diangkat menjadi Nabi, paling tahu, ya, yang Nabi menggigil, berselimut, minta selimuti, ya, yang Nabi ke Gua Hira, Khadijah yang menyiapkan makanannya, yang sedang bertahanus, sedang khalwah, ya, Khadijah sangat tahu. Jadi Khadijah lah orang yang pertama beriman, ya. Setelah itu baru siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya.
sabiqunal awwalun, ya, orang-orang yang pertama kali. Faminhum man kafar bihi wa kadzdzaba. Ya, di antara mereka tentu lawannya dari orang yang beriman yaitu kafir, mengkufuri, yang mendustakan. Tapi ada juga yang syak, yang raib, yang ragu-ragu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka itu yang mendustakan. Ya, Allah jelaskan. Apa yang dijelaskan oleh Allah? Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, niscaya mereka akan tahu. Summa kalla saya'lamun. Ya. Diulang lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal jumlatu tsaniyah taukidun. Ya, summa kalla saya'lamun. Asalnya kalla saya'lamun, kemudian summa kalla saya'lamun. Ini kalimat yang kedua sebagai taukid, sebagai penegas. Ya, dari yang pertama tadi, ya, dari sisi apa? Dari sisi makna. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan kenikmatan-kenikmatan ala ibadihi. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengulangnya, ya, hadhihi ni'am, nikmat-nikmat ini. Ya, dan ini merupakan bentuk syukur. Allah firmankan alam naj'alil arda mihada, ay ja'alallahu al-ard. Inilah Allah menjadikan bumi. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu mihada, ya, yaitu terhampar untuk makhluk, ya, terhampar antum. Di sini ada yang bergelombang, ya, berbukit, turun naik, ada yang datar di gurun pasir panjang, ya. Artinya bumi memang hampar begitu. Kayak kita lihat tikar permadi dihampar. Bisa, tapi hamparannya itu enggak semuanya lurus, ada yang bergelombang dan seterusnya. Ya, intinya lihat apa yang dijadikan oleh Allah, yaitu bumi yang terhampar. Wal jibala autada, ay ja'alahallahu ta'ala autada lil ard. Ya, gunung-gunung, ya, yang itu merupakan sebagai pancang, ya. Kalau gunung-gunung sebagai pancang, ya, sebagai paku bumi. Kalau nggak ada gunung-gunung, ya pasti goyang. Ya, makanya banyak perbukitan demikian. Kayak di Bandung, ya, dikelilingi oleh perbukitan, dikelilingi oleh gunung-gunung. Itulah Allah menjadikan makhluk-makhluknya. Ya, kalau gunung yang kita lihat pasti apa? Pasti senang, ya, pasti senang melihat gunung yang sebagai pancang, sebagai pasak. Ya, bahkan orang-orang sampai penasaran untuk naik ke gunung. Ya, sampai sekarang saya nggak tahu gunung-gunung di Bandung, tahunya cuma Tangkuban Perahu, sampingnya Burangrang. Ya, sebelah selatan, atau Manglayang yang dekat Mahat Al-Islam. Tapi kapan-kapan kita lah naik gunung lah, hiking gitu. Ya, tadabur alam. Ya, kajiannya naik gunung gitu. Ya, Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizallahu taala juga senang hiking, ya, suka senang deh ke gunung deh. Sebagai tadabbur alam. Ya. Merenungkan ciptaan Allah, langsung pada ciptaan Allahnya. Naam. Jadi gunung-gunung diciptakan oleh Allah sebagai pasak. Kemudian apa? Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Kami menciptakan berpasang-pasangan, ya.
Apa saja yang berpasangan? Ya banyak. Siang, malam, terang, gelap, laki, perempuan. Ya, apalagi yang menjadi berpasangan dan mungkin menjadi lawannya, tauhid, syirik, sunnah, bid'ah. Ya, memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan. 6. Jadi pasangan-pasangan yang Allah berikan ya demikian, ya. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin taala, ya. Setiap kelompok-kelompoknya itu ada zakar wa unsa, laki perempuan, shagir wa kabir, kecil besar, aswad ahmar, aswad abyad, hitam putih dan seterusnya. Wa ja'alna naumakum subata, ya. Dan kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, apanya? Tidur kamu, ya. Tidur kamu sebagai tempat kita istirahat. Ya, istirahat terbaik adalah tidur. Ya. Di negeri-negeri yang menerapkan sunnah tidur siang ternyata bukan negeri Islam. Ya. Jepang, terus mana lagi ya, yang pernah saya baca itu, mereka mewajibkan tidur siang walaupun cuma sebentar. Jadi karyawannya suruh tidur siang. Ya. Padahal mereka nggak tahu hadis. Tapi mereka cuman meneliti aja, mensurvei, meneliti, mengobservasi, menganalisa. Ternyata tidur siang sangat bermanfaat. Ya. Kalau kita kan ada hadisnya, apa tuh? Yang setan tidak tidur siang, ya. Tidur siang. Sungguhnya setan itu tidak tidur siang. Antum nggak pernah tidur siang? Setan ya. Ya tidur siang walaupun sebentar ya, walaupun cuman aduh gitu. Itu nyaman insyaallah taala. Ya, dan Allah menjadikan naumakum, tidur kamu, sebagai istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, jadikan malam, kami jadikan malam itu, makhluk yang bernama malam itu sebagai pakaiannya. Ai ja'alallahu hadzal lail 'alal ard, ya, bimanzilatil libas, ya, kedudukannya seperti pakaian. Ya, pakaian menutup. Siang mulu kan capek. Ya, ditutup sama malam, ya, bagaikan pakaian. Ya, kalau malam terus juga capek. Ya. Siang terus kita bakalan pusing, malam terus bakalan tidur terus lagi. Ya, dibuka lagi pakaiannya, terang benderang lagi. Ya, tapi di sebagian negeri ada yang malamnya panjang atau siangnya panjang sekali. Nah, intinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam libasa, pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, siangnya Allah jadikan untuk cari maisha, nyari penghidupan. Ya, nyari penghidupan, maisha, ya. Ada yang malam malah jadi maishahnya ya udah jadi satpam kan, satpam malam. Tuh ya, kerja di factory, pabrik, ada sip-sipan. Orang malam-malam tidur dia kerja. Menyelisih syariat. Ya. Ya demikianlah, ada demikian ya. Tapi Allahu a'lam. Kalau demikian yang dikatakan Allah menjadikan siang itu sebagai cari penghidupan, itu yang lebih baik. Ya, yang lebih baik seperti itu. Cari maisha ya di siang-siang hari yang masih terang benderang. Kalau malam ya pakaian selimut buat istirahat. 6. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun, ya, kami bina di atas itu, di atas kalian, sab'an shidada, 7 yang berlapis, yaitu samawati sab'a, 7 langit yang berlapis. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan bisyidad, ya, karena apa? Saking kuatnya. Ya, langit kan nggak ada tiangnya kita lihat, tapi kuat. Ya, siapa yang gantung itu ya? Nggak ada, kita nggak lihat gantungannya juga. Ya, itulah Allah mensifatkannya dengan syidad, saking kuatnya, kokohnya langit,
ya, yang enggak jatuh-jatuh kecuali nanti di hari kiamat. Ya, itulah kita tadabburi langit, kita lihat mana ini tiangnya, mana ini gantungannya, enggak ada. Maka disifati oleh Allah dengan syidad, saking kuatnya. Dalam ayat yang lain di surat Az-Zariyat Allah sebutkan was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un, ya, saking kuatnya. Ya, kami bina, kami bangun biquwwah dengan kekuatan. Wa ja'alna sirajan wahhaja, ya. Dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu apa? Asy-syams, matahari. Kami jadikan siraj, pelita. Ya. Lampu, ya, lampunya bukan sembarang lampu yang enggak perlu on off kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Ya, ini asy-syams, matahari. Siraj, mudi, ya, pelita yang sangat terang. Wahia aidan zatu hararatin azimah, dan dia juga punya panas yang besar. Wahaja ai waqadah, ya, panas, ya. Jadi ayol ikhwah, matahari yang Allah ciptakan, ya, di situ sangat banyak manfaat-manfaatnya buat kita. Ya, matahari sungguh luar biasa. Ya, kita berjemur menghangatkan badan kita, lagi sakit jadi pulih kembali. Pakaian kita yang basah kita jemur jadi kering kembali, ya. Juga bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Selain ada hujan, proses pemanasan dengan matahari itu bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Naam. Kemudian Allah Ta'ala firmankan, ya, setelah membuat matahari menjadi pelita, ya, jadikan pelita yang amat terang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Kami jadikan dari awan itu air yang ma'an sajjaja, awan yang air yang banyak. Ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Kami jadikan dari awan-awan tersebut air yang banyak. Ya, turunlah air tersebut menjadi air hujan. Naam. Sahab, awan, ya. Allah mensifatkannya mu'sirat karena saking banyak airnya, ya. Nanti akan turun dari awan-awan tersebut. Naam. Ma'an saja, ya, air yang banyak. Untuk apa air semua itu? Linukhrija bihi, untuk ya, kami keluarkan darinya air yang diturunkan dari langit ke bumi. Ya, habbau wa nabata, ya, itu nanti akan menumbuhkan biji-bijian, ya. Hub, ya, juga menumbuhkan nabatat, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, yaitu bustan, ya, kebun-kebun, ya, hutan-hutan itu tumbuh lantaran ada airnya hujan. Naam, ikhwah, ya, itulah makhluk-makhluk Allah yang dijadikan. Ya, jangan sampai kita nggak pernah mentadaburi hal tersebut. Ya, hujan-hujan gitu, ya, emang hujan itu. Ya, tapi nggak pernah mentadaburi siapa yang menurunkan hujan, untuk apa air hujan itu turun dan seterusnya, nggak pernah merenungkan. Ya, maka dengan ayat-ayat inilah gunanya untuk kita kembali merenungkan ciptaan-ciptaan Allah atas makhluk-makhluk yang Allah jadikan. Ya, jadikan siang buat penghidupan, jadikan malam buat istirahat, jadikan pelita matahari, jadikan air dan seterusnya. Itulah buat penghidupan kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah. Maka wajib bagi kita mentadaburi ayat Allah sehingga kita bisa menjadi orang yang bersyukur. Allahu taala alam bisawab. Sudah mendekati waktu maghrib, ya, mungkin ini saja surat An-Naba yang bisa kita
kaji hari ini nanti bisa diingatkan ke ana mulai dari ayat berikutnya ya, ayat 17 sampai 30 ya. Kalau bisa antum hafalkan ya. 1 sampai 16 ya. Dikit-dikit saja ya. Dikit-dikit insya Allah lama-lama jadi bukit ya, lama-lama banyak insya Allah taala. Ya, dan bisa menjadi senjata bukan senjata, menjadi apa ya, perbendaharaan kita tatkala sholat malam ya. Udah apa surat apa aja nih, lumayan anaba ya, jangan kul terus. Taib, Allahu alam bisawab ya. Mungkin ini saja, nggak usah ada pertanyaan ya, insyaallah taala. Kalau ada di kemudian hari saja atau ada ya, ini saya lupa nih. Ada kitabnya 2 nih. 2 akhwat, 2 ikhwan. Wah, ada yang bertanya. Fadhal. Ya, mangga. Kalau Ustaz, misalnya ada seorang guru, dia mengajar di sebuah sekolah, cuma itu bukan sekolah sunnah. Jadi sekolahnya itu mungkin sekolah sebuah organisasi lah, yang memang di dalamnya itu masih melakukan ritual-ritual yang tidak disyariatkan. Tetapi guru tersebut itu tidak, ketika mengajar atau misal tidak diberi syarat itu harus menyampaikan ini, harus menyampaikan itu gitu. Nah itu apakah guru tersebut yang beristirahat Rasulullah boleh mengajar di instansi seperti itu Ustaz? Ya, kalau kita sebagai seorang guru ya tentu sudah mengetahui ilmunya, ilmu al-haq, kebenaran, terus diundang di suatu lembaga untuk mengajar di situ ya, tapi di lembaga situ belum sunnah, masih ada ajaran-ajaran bid'ah, tidak mengapa kita disuruh ke sana, malah bagus kita mengajarkan yang hak, yang benar ya, yang benar. Asal kita kalau disuruh pada hal-hal yang memang tidak disyaratkan ya menolak, jangan malah ikut ya, jangan malah ikut ya. Tapi kalau kita tahu hati orang itu lemah, lebih baik antum bikin lembaga sendiri ya, daripada antum yang terseret ikut-ikut mereka karena digaji oleh mereka, antum lemah imannya, lemah manhajnya, antum terbawa, iya dah dikit doang nggak apa-apa ya, lama-lama antum terjatuh. Maka pada saat itu lebih baik antum nggak usah ngajar di situ, atau cuma sesekali boleh ya, atau sebelumnya beri syarat kepada mereka, saya ngajar aja ya dari jam sini sampai ini, setelah itu saya nggak ada ikutan acara kalian misalnya, silahkan, tidak mengapa. Allahu a'lam bishawab. Naam, antum yang bertanya dapat hadiah ini. Allah. Akhwat, ada yang bertanya? Ya, wafikum barakallah. Kalau nggak ada yang bertanya, saya ingin bertanya, dapat hadiah yang menjawab. Ya. Kapankah Allah menjadikan suatu hari itu sebagai ma'isha, pencari penghidupan, kapan? Siang? Coba dalilnya mana? Lihat itu mushafnya. Surat An-Naba di ayat berapa? Nggak usah ayat berapa, langsung aja bunyinya bagaimana? Masya Allah, barakallahu fikum. Ini hadiahnya, tolong wanita dikasih. Ya, ada satu lagi kitab. Ayah. Ya, insya Allah tidak berdosa ya. La yukallifu nafsan illa wusaha. Emang sebelum dia kerja ditugasnya memang malam. Kalau nggak ada penjaga malam, khawatirnya malah nggak aman, ya kan? Dia menjaga perbatasan aja itu dapat pahala luar biasa, ya kan?
Ya, seperti yang kerja di factory itu ada shift-shiftan, ada yang security shift-shiftan yang tidak bisa tidak dihindari, ya, labas tidak mengapa. Ya, bukannya dia nanti menyelisih syariat Allah, tapi yang terbagus itu, yang ahsannya ini Allah menjadikan siang sebagai penghidupan. Udahlah, aku nyarinya yang siang-siang aja kerjanya, malam-malamnya tinggal sama istri gitu kan, tinggal sama keluarga ya. Nah, wallahu alam bisawab. Taib, ini saja mungkin yang kita bisa hadirkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan antum menghafal sedikit demi sedikit ya daripada Al-Qur'an yang telah Allah turunkan kepada kita kepada Nabi Muhammad, tapi kita sebagai pengikutnya ya harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.